Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Wahyuni. NIM saya H1916004991. Saya dari Prodi TRP 4B. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 2, yaitu manajemen inventory. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari bab 2 tersebut, yaitu selesaikanlah perhitungan berikut ini dengan metode FIFO, LIFO, FIFO, dan average cost. Nah, kali ini saya akan membahas dengan metode LIFO. Ada yang tahu nggak metode LIFO itu apa? Nah, metode LIFO itu barang yang pertama kali kita beli akan keluar di akhir. Sedangkan barang yang terakhir kita beli, kita akan keluarkan di awal pembelian itu, awal penjualan. Nah, jadi kalian bisa lihat, saya akan menggunakan metode itu. Di sini kalian bisa lihat, saya akan tampilkan ada tanggal 1 sampai tanggal 10, statusnya ada pembelian dan penjualan. Jumlahnya ada 60, 40, 10, 150, 50, 200, 120, 30, 10, dan dengan harga satuan yang bermacam-macam, mulai dari 2000, 2500, 1900, 2100. Dengan harga beli dan jual itu belum ada. Nanti di situ kita akan ngisi dengan metode LIFO. Dan ada tanggal expired dari tanggal 1 20 Januari 2021, tanggal 4 11 Desember 2020, dan tanggal 6 1 Januari 2020. Sekarang kita akan masuk dengan metode LIFO-nya. Kalian bisa lihat di atas ini saya telah membuat dengan metode LIFO. Pada tanggal 1 kita melakukan pembelian dengan jumlah 60, harga satuannya 2000, totalnya adalah 120.000. Nah, pada tanggal 1 kita tidak melakukan penjualan, sehingga dalam persediaan kita masih utuh dengan jumlah 60, harga satuannya 2000, dan totalnya 120.000. Dan di tanggal 2 kita tidak melakukan pembelian. Nah, kita melakukan penjualan dengan jumlah 40, harga satuannya 2.500, total penjualan kita adalah 100.000. Nah, persediaan kita menjadi berkurang karena yang awalnya 60 kita jual dengan jumlah 40, sehingga persediaan kita di tanggal 2 menjadi 20 dengan harga satuannya masih 2000, totalnya adalah 40.000. Kenapa harga satuannya 2000? Karena ini masih stok yang lama ya, dari tanggal 1 kita melakukan pembelian, sehingga harganya masih sama di persediaan di tanggal 2. Lanjut, kita masuk di tanggal ketiga, kita tidak melakukan pembelian, tetapi kita melakukan penjualan dengan jumlahnya ada 10, harga satuannya 1.900, dan totalnya adalah 19.000. Di persediaan pada tanggal 3 ini, jumlah kita jadi berkurang ya, karena kita jual dengan jumlah 10, sehingga persediaan kita di tanggal 3 itu ada 10 dengan harga satuan 2.000, dengan total 20.000. Kita lanjut pada tanggal keempat, kita melakukan pembelian dengan jumlah 150, harga satuannya 2.500, dengan total pembelian kita sebanyak 375.000. Di dalam tanggal 4 ini kita tidak melakukan penjualan, sehingga persediaan kita semakin meningkat. Pertama, sisa stok yang kemarin kita masukin lagi di tanggal 4. Kemarin di tanggal 3 itu kita melakukan persediaan itu ada sisa 10, jadi di tanggal 4 kita masukin kembali, yaitu dengan jumlah 10, harga satuannya 2000, totalnya 20.000. Dan ditambah lagi dengan pembelian kita tanggal 4 itu, yaitu 150 dengan harga satuannya 2.500, jadi totalnya 375.000. Jadi tanggal 4 ini kita mempunyai dua persediaan yang sisa kemarin dengan persediaan yang baru kita beli. Nah, untuk di tanggal kelima, kita tidak melakukan pembelian, tetapi kita melakukan penjualan dengan jumlah penjualan kita sebanyak 50, harga satuannya 2.500, dan totalnya 125.000. Nah, di tanggal 5 ini, kita mengalami pengurangan persediaan karena kita telah menjual sebanyak 50 pada tanggal 5. Sehingga, sisa yang di awal kemarin, yang pertama kali kita beli itu masih tetap kita masukkan, tidak ada pengurangan, yaitu dengan jumlah 10, harga satuan 2000, totalnya 2000. Nah, yang berkurang itu adalah yang pertama kita beli pada tanggal 4 itu.
Nah, kan persediaan di tanggal 4 itu kita 150 ya yang kita beli itu kan. Kita kurangi pada tanggal 5 sebanyak 50 sehingga persediaan kita jadi 100. Dengan harga satuan 2.500, totalnya adalah 250.000. Pada tanggal 6, kita melakukan pembelian sebanyak 200, harga satuannya 2.100 dengan total 420.000. Pada tanggal 6 ini kita tidak melakukan penjualan sehingga persediaan kita semakin bertambah. Yang awalnya adalah tanggal 1 kita melakukan pembelian dan itu masih ada sisa sebanyak 10. Kita masukin pada tanggal 6 yaitu jumlahnya 10, harga satuannya 2.000 dengan total 20.000. Untuk yang kedua kan tadi pada tanggal 5 kita ada sisa 100. Nah, itu kita masukin lagi pada tanggal 6 itu. Nah, dia tuh tidak berkurang. Jadi 100, harga satuannya 2.500 dengan total 250.000. Nah, tanggal 6 kan kita melakukan pembelian. Jadi di persediaan itu kita masukin lagi pembelian itu 200 jumlahnya dengan harga satuan 2.100. Totalnya adalah 420.000. Jadi di tanggal 6 ini kita memiliki 3 persediaan. Yang kita beli sisanya pada tanggal 1 itu masih ada sisa 10 dengan harga satuan 2.000 dan totalnya 20.000. Dengan sisa yang kita punya di tanggal 5 ada 100. Kita masukin lagi di tanggal 6, jadi harga satuannya 2.500 dan total 250.000. Dan ditambah lagi kita melakukan pembelian pada tanggal 6, kita masukin di persediaan, jadi ada 3 persediaan yang kita miliki pada tanggal 6. Nah, lanjut di tanggal 7 kita tidak melakukan pembelian tetapi melakukan penjualan. Jumlah yang kita jual sebanyak 100 dengan harga satuan 2.500. Total yang kita peroleh adalah 250.000. Nah, pada tanggal 7 ini kita masukin lagi persediaan kita. Nah, jadi pada tanggal 6 tadi itu kan kita memiliki persediaan itu ada 3. Nah, yang tadi yang 10 jumlah 10 dengan harga 2.000 satuannya dan total sebanyak 20.000, serta yang jumlah 100 dengan harga satuan 2.500 totalnya 250.000 kita cantumkan lagi pada tanggal 7. Yang berkurang itu adalah pada tanggal 6 kan kita memiliki persediaan ada yang 200 tuh. Nah, pada tanggal 7 kita kurangin karena kita melakukan penjualan sebanyak 100. Jadi sisa persediaan kita di tanggal 7 adalah 100. Dia sistem metode LIFO itu seperti itu. Yang terakhir dibeli keluar di awal, sedangkan yang pertama kali kita beli akan keluar di akhir. Jadi sisa pada tanggal 7 itu adalah 100 dengan harga satuan 2.100 dengan total 210.000. Jadi persediaan kita itu ada pada tanggal 7 itu 10, 100, dan 100. Lanjut kita masuk ke tanggal 8. Kita tidak melakukan pembelian tetapi melakukan penjualan dengan jumlah 20, harga satuan 2.500 dengan total 50.000. Nah, sama aja seperti pada tanggal 7 tadi, hanya saja yang beda yang paling terakhir tadi kita keluarkan di awal. Jadi sehingga yang sisa 100 itu kita kurangin 20 karena kita melakukan penjualan, sehingga sisa kita yang terakhir itu sebanyak 80 dengan harga satuan 2.100 dan jumlahnya adalah 20.000. Jadi tadi yang ada jumlah 10 dengan 100 itu kita tetap masukkan di tanggal 8. Yang berkurang itu adalah paling terakhir tadi yang 100 itu karena kita jual 20 jadi 80. Nah, lanjut pada tanggal 9 kita tidak melakukan pembelian tetapi melakukan penjualan. Jumlah yang kita jual sebanyak 30 dengan harga satuan 2.500. Total yang kita jual adalah 75.000. Dengan stok yang kita miliki ada 3. Yang pertama ada jumlahnya 10 dengan harga satuan 2.000 dan total yang kita miliki adalah 20.000. Nah, yang kedua 100.000 jumlahnya dengan total harga satuannya adalah 2.500. Jadi yang kita miliki totalnya adalah 250.000. Dan yang terakhir itu ada 50 jumlahnya dengan harga satuan 2.100. Jadi totalnya
adalah 105.000 pada tanggal 9 itu. Jadi kita di tanggal 9 memiliki jumlah sebanyak, yang pertama adalah 10, 100, dan 50. Terakhir pada tanggal 10 kita tidak melakukan pembelian tapi melakukan penjualan. Jumlah yang kita jual pada tanggal 10 adalah 10 dengan harga satuan 2.500, dengan jumlah yang kita peroleh dari penjualan itu adalah 25.000. Jadi kalian bisa lihat juga di sini kita memiliki stoknya ada 3. Yang pertama ada jumlahnya 10 dengan harga satuan 2.000 dengan jumlahnya adalah 20.000. Yang kedua ada jumlahnya 100 dengan harga satuan 2.500, totalnya adalah 250.000. Dan yang terakhir, karena tadi kita di tanggal 9 ada sisa 50 dengan harga satuan 2.100, kita melakukan penjualan pada tanggal 10 sehingga jadi berkurang menjadi di persediaan tanggal 10 itu adalah 40 dengan harga satuan 2.100, dengan jumlah yang kita punya adalah 84.000. Jadi kalian bisa lihat jumlah yang kita punya saat melakukan pembelian sebanyak 410 dengan total harganya adalah 915.000. Terus kita melakukan penjualan dengan jumlah 260 dengan harga yang kita jual itu totalnya sebanyak 644.000. Jadi sisa persediaan kita pada semua itu adalah sisa yang terakhir tadi ya pada tanggal 10. Jadi kita hitungnya mulai dari tanggal 10, yang sisa 10, 140. Jadi totalnya sebanyak 150 dengan harga penjualannya harga persediaannya kita peroleh sebanyak 354.000. Nah, sekarang kita akan mencari laba. Laba itu cara pengerjaannya adalah penjualan dikurang dalam kurung pembelian dikurang persediaan tutup kurung. Jadi kalau ada semacam buka kurung tutup kurung, kita akan mendahulukan untuk mengerjakan itu dulu. Jadi penjualan kita sebanyak 644.000 dikurang buka kurung 915.000 dikurang 354.000. Jadi laba kita sama dengan 644.000 dikurang 561.000. Jadi laba atau keuntungan yang kita peroleh dari penjualan kita tadi ini dengan metode LIFO sebanyak 83.000. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dengan metode LIFO. Jadi kalian bisa mengetahuinya kalau metode LIFO itu barang yang pertama kali kita beli akan keluar di akhir, sedangkan barang yang terakhir kita beli akan keluar di awal. Maka dari itu kenapa tadi di persediaan kita masih tercantum dengan ada yang sisa 10 dengan sisa 100 itu karena pembelian kita yang di awal itu akan keluarnya di akhir. Kita akan menghabiskan apa yang kita beli di akhir dulu gitu, karena dia tuh metode LIFO seperti itu sistemnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.